Masuk bulan Maret dan April, kita sering disibukkan dengan kewajiban untuk lapor pajak melalui surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan baik itu orang pribadi maupun badan usaha. Nah, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan beberapa pilihan bagi kita wajib pajak yang akan melaporkan SPT tahunan kepada otoritas pajak. Di antaranya, Sobat Panda bisa mendatangi langsung kantor pelayanan pajak, mengirimkan dokumen SPT melalui pos atau jasa ekspedisi, dan melaporkan SPT secara online melalui website Ditjen Pajak atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Dan di video kali ini, Expandana mau kasih tutorial pelaporan SPT tahunan secara online melalui fasilitas e-filing. Tonton video ini sampai selesai ya! Cara pelaporan SPT tahunan dengan fasilitas e-filing cocok buat kamu yang nggak punya waktu luang untuk datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Kamu bisa mengakses fasilitas ini melalui halaman djponline.pajak.go.id kapanpun, dimanapun, dengan perangkat apapun yang terkoneksi internet. Selanjutnya, kamu perlu menyiapkan NPWP dan bukti potong yang bisa kamu dapatkan dari perusahaan pemberi kerja atau pemotong pajak. Buat Sobat Panda yang baru pertama kali nih melaporkan SPT-nya, kamu diwajibkan membuka akun DJP Online terlebih dulu. Di bagian ini, kamu memerlukan NPWP dan EFIN atau Electronic Filing Identification Number. Langkah selanjutnya, kamu bisa login ke akun DJP menggunakan NPWP, kata sandi terdaftar, dan juga kode keamanan. Kemudian, pilih tab lapor dan klik pada layanan e-filing. Pada halaman berikutnya, pilih tab Buat SPT dan jawab beberapa pertanyaan yang akan mengidentifikasikan jenis formulir SPT-mu. Kalau pendapatanmu dalam setahun gak melebihi 60 juta rupiah, maka formulir yang digunakan adalah 1770 SS. Sedangkan kalau pendapatanmu melebihi 60 juta rupiah dalam satu tahun, kamu akan diarahkan untuk mengisi formulir 1770S. Pada halaman berikutnya, lengkapi data formulir. Isi tahun pajak dengan tahun SPT yang mau kamu laporkan dan pilih status SPT, normal atau pembetulan. Status SPT pembetulan berlaku kalau kamu melaporkan SPT yang sudah direvisi untuk tahun pajak yang sama. Klik tombol selanjutnya, kemudian isi bagian A mengenai pajak penghasilan. Data pengisiannya bisa kamu lihat pada bukti potong yang sudah disiapkan. Nah, pada poin nomor 3, pilih status penghasilan tidak kena pajak, dan sistem akan secara otomatis menghitung pajakmu. Kalau pajak penghasilan terutang dengan pajak penghasilan yang telah dipotong jumlahnya sama, status SPT-mu akan menunjukkan nihil dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Isi bagian B yang berkaitan dengan penghasilan final maupun penghasilan yang nggak dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Contoh, kamu mendapatkan hadiah undian sebesar 50 juta rupiah yang sudah dipotong pajak 25%. Maka, pada poin nomor 8, kamu bisa isi nilai undian yang didapat dan poin nomor 9 isi dengan nilai pajaknya. Dalam contoh ini berarti 25% dari 50 juta. Dan pada poin nomor 10, isi jumlah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Misal, kamu punya penghasilan yang berasal dari warisan, sumbangan, klaim asuransi jiwa, keuntungan dari penjualan reksadana, beasiswa, dan dividen. Lanjut ke bagian C, isikan kepemilikan harta dan utang pada akhir tahun. Contoh, kalau dalam video ini, karena pelaporan dilakukan terhadap SPT tahun 2020, maka catatlah jumlah estimasi kepemilikan harta dan utangmu sampai pada 31 Desember 2020. Dan pada bagian D, centang pernyataan setuju. Klik selanjutnya, maka kamu akan diarahkan pada halaman kirim SPT. Pastikan data yang tertera sudah benar dan sesuai ya. Setelah itu, dapatkan kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui email atau nomor handphone yang telah terdaftar. Isi pada kolom yang tersedia, lalu klik kirim SPT. Terakhir, silakan cek email untuk melihat bukti penerimaan elektronik.
Gampang kan? Sekarang nggak ada alasan lagi buat nggak lapor SPT tahunanmu. Semoga video ini membantu. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube Expandana, dan turn on notification untuk update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.